Hades yang merupakan raja alam bawah, ternyata dia merupakan dewa yang lembut dan juga setia, tidak seperti saudara-saudaranya, Zeus dan juga Poseidon. Nah, minasan, setelah kemarin kita membahas terkait pertarungan antara Qin Shi Huang dan juga Hades yang dimenangkan oleh Qin Shi Huang, di mana Hades merupakan sosok kakak yang baik dalam manga Record of Ragnarok. Dan juga ada spesial bonus fan art, di mana Hades mengungkapkan cintanya sebelum dia meninggal kepada Persephone, yang ternyata Hades sendiri dalam kisah aslinya dia merupakan salah satu dewa yang sangatlah setia kepada istrinya, yaitu Persephone. Tidak seperti saudara-saudaranya, yaitu Zeus dan juga Poseidon, yang merupakan buayanya para dewa Olympus. Jadi akan seperti apakah kisah kesetiaan Hades kepada Persephone? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya di Anime History. Check this out! Kisah diawali ketika dalam sebuah perbincangan antara Hades dan juga Zeus, yang mana Zeus menjanjikan kepada Hades akan memberikan salah satu putrinya untuk kakaknya tersebut, hingga pada suatu hari, pada saat Hades sedang berjalan-jalan ke bumi untuk memeriksa keadaan di sana. Dan pada saat itu juga, Hades melihat Persephone yang merupakan anak dari Zeus dan Demeter, sang dewi kesuburan dan tanaman. Pada saat itu, Hades jatuh cinta. Hades langsung menagih janjinya kepada Zeus yang akan memberikan salah satu putrinya untuk dirinya sendiri. Dan Hades meminta Persephone untuk dirinya. Zeus pun yang mendengar itu tanpa pikir panjang menyetujuinya. Walaupun dia tahu bahwa Demeter sendiri tidak akan setuju dengan keputusannya, karena Demeter begitu posesif terhadap putrinya Persephone. Dan pada akhirnya, suatu siasat direncanakan oleh Zeus dan Hades untuk mendapatkan Persephone. Hingga pada suatu hari ketika Persephone dan Demeter pergi ke bumi, Persephone dititipkan kepada peri laut yang disebut nimfa laut sebagai pengawas Persephone selama Demeter pergi. Karena kemampuan nimfa yang tidak akan hilang pandangannya pada Persephone. Hades pun tahu akan kekuatan nimfa ini, hingga Hades meminta bantuan kepada Gaia yang merupakan titan bumi untuk menumbuhkan sebuah bunga yang disebut bunga Narcissus. Persephone pun yang sangat menyukai bunga tertarik pada saat melihat bunga Narcissus mekar berwarna kuning dan meminta kepada para nimfa untuk menemaninya memetik bunga tersebut. Namun para nimfa menolak karena mereka hidup di air dan apabila mereka ke darat maka mereka akan mati. Hingga pada akhirnya Persephone pergi sendirian untuk memetik bunga tersebut. Dan pada saat Persephone membungkuk untuk mengambil bunga, tidak disangka Hades keluar dari tanah lalu menarik Persephone ke bawah ke underworld. Para nimfa pun melihat apa yang terjadi, namun mereka tidak bisa berkutik karena takut dan tidak mau menentang dewa Hades. Hingga pada saat Demeter kembali, dia tidak melihat putrinya dan menanyakan kepada para nimfa. Namun para nimfa enggan untuk menyebutkan karena mereka takut pada dewa Hades. Pada akhirnya hal tersebut membuat marah Demeter dan mengubah para nimfa menjadi siren, sang makhluk mitologi lautan yang menggoda umat manusia dengan suaranya tersebut. Setelah itu Demeter terus mencari anaknya ke penjuru bumi, namun tidak dapat menemukannya. Dia pun meminta bantuan para dewa, namun tidak ada yang memedulikannya. Demeter pun terus mencari putrinya hingga dia melalaikan tugasnya sebagai dewi kesuburan yang mengakibatkan semua tanaman di bumi menjadi gersang, tanaman mati, gagal panen, bahkan hewan-hewan pula ikut mati karena kelaparan. Zeus yang melihat itu pun akhirnya khawatir dan menyuruh Demeter untuk menjalankan tugasnya. Namun Demeter tidak mau sebelum putrinya ditemukan. Hingga pada suatu saat, Zeus berkata sesungguhnya bahwa Persephone diberikan olehnya kepada Hades. Demeter yang mendengar hal tersebut sangatlah marah karena dia tidak menyukai dewa Hades dan berpikir bahwa Hades mengurung dan berbuat buruk pada putrinya tersebut. Sehingga Demeter menyuruh Zeus untuk menjemput putrinya kembali. Namun apa yang terjadi?
Di Helheim, ternyata Persephone diperlakukan like a queen oleh Dewa Hades. Dia diperlakukan sangat spesial hingga dibuatkan sebuah taman yang berisi seluruh bunga hanya untuk Persephone saja. Dan ini dia sisi lembut yang baru pertama kali dilihat dari diri Hades yang membuat Persephone secara berangsur-angsur menyukai dan jatuh cinta pada Hades. Hades yang dikenal sebagai dewa yang sangar dan mengerikan, tetapi aslinya sangatlah baik hati dan amatlah lembut. Hingga tak lama kemudian, akhirnya Zeus datang ke Helheim untuk mengambil kembali Persephone dengan menjelaskan keadaan Demeter yang sangatlah marah. Hades pun yang mendengar hal tersebut tidak bisa berbuat apa-apa, dan pada akhirnya menyuruh Persephone untuk kembali pada ibunya. Namun, sebelum dia pergi, Hades memberi sebuah delima yang kemudian dimakan oleh Persephone. Karena dalam mitologi Yunani, kalau si penculik memberikan sebuah makanan dan makanan tersebut dimakan oleh korbannya, maka dapat dipastikan korbannya akan kembali lagi. Lalu, singkat cerita, pada saat telah tiba di Olympus, Demeter sangat bahagia karena Persephone kembali. Dan dia menanyakan pada Persephone apa yang telah Hades lakukan. Persephone pun menjawab dan menjelaskan bahwa Dewa Hades sangatlah baik dan lembut, tidak seperti apa yang ibunya pikirkan. Demeter yang mendengar hal tersebut tak percaya dan menuduh Hades menipu Persephone. Hingga Demeter menanyakan kepada Persephone mau tinggal dengan siapa. Persephone menjawab bahwa dirinya ingin tinggal bersama Hades. Demeter yang mendengar itu sangatlah kecewa dan marah besar. Lalu dia ngambek tidak akan melakukan tugasnya kembali. Zeus yang mendengar itu makin bingung dan pada akhirnya mencoba untuk menengahi dengan memberikan suatu solusi, yaitu Persephone akan tinggal selama setengah tahun di dunia bawah dan setengah tahun sisanya bersama ibunya. Demeter pun yang mendengar itu mau tidak mau harus setuju karena itu adalah satu-satunya solusi agar anaknya bahagia. Dan dari situlah pada akhirnya Persephone menjadi istri dari Dewa Hades dan menjadi the Queen of Helheim. Dan dari situ, Hades sangat setia pada Persephone. Dan tidak pernah ada cerita Hades selingkuh seperti saudara-saudaranya yang kampret, yang gatel kepada semua wanita. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan kisah cinta antara Hades dan juga Persephone, yang merupakan dewa yang paling setia di Pantheon Yunani. Dan bagi minasan semua yang ingin request untuk kisah-kisah yang lainnya, silahkan isi di kolom komentar ya. So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!